Happy Couple, jumpa kembali bersama saya Pendeta Yocha Hendrikaru dari GK Kebonjati dalam acara Pernikahan Bahagia. Tema bahasan kita kali ini ialah serumah tetapi tidak menyapa. Dan bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Happy Couple, sebuah keluarga duduk bersama di ruang makan. Sang ayah membaca email pekerjaan di ponselnya, sang ibu scroll media sosial, anak yang pertama memakai headset dan sibuk dengan YouTube dan TikToknya, dan si yang paling kecil bermain game. Mereka duduk berdekatan secara fisik, tetapi berjauhan secara emosional. Tidak ada dialog, tidak ada sapaan, tidak ada doa bersama. Bagaimana mungkin kita tinggal dalam satu rumah, satu atap, satu meja makan, tetapi tidak saling menyapa? Apakah ini artinya kita benar-benar bersama? Nah, Happy Couple, dalam zaman modern ini, rumah kadang bukan lagi tempat pulang, melainkan hanya tempat singgah. Komunikasi tergantikan oleh notifikasi via WA, keintiman hilang karena kesibukan. Ada banyak keluarga yang mengalami kesepian dalam kebersamaan, bukan karena tidak bisa bicara, tapi tidak mau berbicara. Bukan karena tidak punya waktu, tetapi karena tidak memprioritaskan waktu. Emosi disimpan, luka dipendam, dan akhirnya hubungan antar pribadi menjadi dingin. Nah, Happy Couple, akibatnya yang terjadi adalah anak-anak tidak dapat lagi merasakan perasaan dimengerti oleh orang tua. Suami istri hanya berbagi tugas, bukan isi hati. Orang tua merasa kesepian meski rumah begitu ramai. Keluarga menjadi seperti rumah kontrakan, tinggal bersama tapi tidak terikat oleh kasih. Kita memang bisa serumah, tetapi bisa tidak saling menyapa. Sedarah tapi tidak sehati. Sekamar tapi tidak sejiwa. Happy Couple yang kasih Tuhan, kisah tentang Maria dan Marta memberi pelajaran penting tentang prioritas dalam relasi dan kehadiran. Pada ayat 41, Tuhan Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Marta tidak salah karena melayani Yesus, tapi dia melewatkan apa yang paling penting pada saat itu ialah kehadiran dan mendengarkan. Dalam konteks keluarga sekarang, kita bisa terlalu sibuk dengan pekerjaan, kegiatan, bahkan bisa juga karena pelayanan, sampai tidak hadir lagi secara utuh bagi keluarga kita. Sedangkan Maria memilih duduk dan mendengarkan Yesus. Di dalam ayat ke-42, Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yaitu Maria hadir secara emosional dan spiritual. Dia menyadari bahwa kedekatan dan perhatian lebih penting daripada aktivitas yang berisik tapi tanpa relasi. Happy Couple yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kasih yang hadir, kasih yang mendengarkan, kasih yang menyentuh dan menyembuhkan. Kita dipanggil untuk yang pertama hadir secara utuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati dan perhatian. Yang kedua, kita hadir mendengarkan dengan empati untuk memahami. Dan ketiga, berbicara dengan kasih, bukan untuk mengontrol, tapi untuk membangun relasi yang hangat dalam keluarga. Keluarga yang sehat bukan keluarga yang tak pernah bertengkar atau konflik, tetapi yang mampu saling memulihkan dan menyapa kembali. Hubungan keluarga itu seperti pohon. Jika akarnya tidak disiram, lambat laun pohonnya akan layu dan mati. Komunikasi adalah air bagi akar hubungan. Tanpa komunikasi yang sehat, relasi keluarga akan kering. Happy Couple, dalam dunia yang terus memaksa kita bergerak dengan cepat, Yesus mengajak kita untuk berhenti sejenak dan hadir. Hadir bagi keluarga, hadir dengan hati. Happy Couple, ada sebuah kalimat bijak yang berkata demikian. Yang paling penting dalam hidup bukanlah benda, tetapi momen bersama dengan orang yang kita kasihi. Keluarga bukan hanya soal tinggal bersama, tapi saling menyapa, saling mengasihi, dan saling menumbuhkan. Mari kita jadikan keluarga kita ruang kasih, bukan ruang diam. Sapa kembali mereka yang ada dalam rumah kita, sebab mungkin itulah awal dari sebuah pemulihan yang besar dalam keluarga kita. Tuhan memberkati kita. Amin.